Sama sambutan dari Bapak Iwan Septian. Bapak kepada Bapak Iwan Septiawan disilahkan. Ayo. Belum juga salam dan jawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi yang tok bukan yang di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana jawabnya? Waalaikumsalam. Bukan. Yang bagus gimana? Yang benar gimana? Yang tepat, yang pas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti geser ke kanan. Gimana, Ra? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Amin. Kalau basmalah kan gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nanti kan Bismillah. Terus di setelah Bismillah hanya ada kasroh situ ya. Kasroh. Rahman. Nyambung kan? Ya. Rahmanirrahim. Situ ada kasroh terus nyambung ada harokat. Jadi nggak terputus ya. Nyambung terus harokatnya. Sekarang jawab salam juga sama. Harusnya gimana yang tepatnya? Yang pas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas nyambung ya. Bukan waalaikumsalam. Yang pas itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itunya nyambung ya. Waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam. Tadi itu bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ada kasroh yang tinggal gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada berarti ada kasroh yang ditinggal terputus. Jawab salam bersama waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhiruhu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi sholli wa salli amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim al-ayah. Yang saya hormati pengurus Yayasan Lurus Lembur Cabang Cikarang, yang kami cintai, kami muliakan, anak-anak yatim piatu binaan Yayasan Lurus Lembur Cabang Cikarang, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia dan izinnya. Pada malam ini kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan rutinitas zikir dan doa bersama di Yayasan Lurus Lembur ini. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada tabi'at tabi'in, dan kepada seluruh pengikutnya. Semoga kita selalu istiqomah dalam meneladani akhlak beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi di mukadimah
Oke, membacakan ayat, sering disampaikan ayat ini. Oke, pasti selalu membacakan ayat ini dan sudah pernah disampaikan. Ada yang tahu artinya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ini surat apa dan ayat keberapa? Ya, dan tahu asbun kamu marapi pasal bunyi aja. Ya, surat Al-Hasyr ayat 59 ya. Surat Al-Hasyr. Ya, ayat ke-59. Ada yang tahu artinya? Ayat ini pernah diceritakan dan pernah disampaikan. Selalu menegaskan ayat ini jangan lupa dan harus diingat di setiap acara, setiap kegiatan ayat ini harus dibacakan. Artinya apa? Artinya Wartangtun nafsu maqaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, ya, yang sebenar-benarnya takwa, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang akan dikerjakannya untuk hari esok. Jadi setiap diri harus memperhatikan apa yang akan dikerjakannya untuk hari esok. Ya, ayat ini mengingatkan kita untuk apa sih? Sholat. Nah, itu tegaskan Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang akan dikerjakannya untuk hari esok. Berarti hari esok harus dipersiapkan nggak? Iya. Kapan siapkannya? Hari akhir. Sekarang. Sekarang ini harus kita siapkan apa yang akan kita kerjakan untuk hari esok. Harus kita siapkan apa yang akan kita lakukan untuk masa depan. Berarti hari esok atau masa depan itu harus disiapkan dari sekarang. Masa depan kalian, ya, masa depan adik-adik ini harus disiapkan dari sekarang. Adik-adik ini generasi Islam, generasi bangsa Indonesia, ya, generasi orang tuanya, generasi keluarganya, yang akan meneruskan, ya, yang akan meneruskan amanah di keluarganya, ya, meneruskan amanah Rasulullah, yaitu dalam rangka menegakkan an-aqimu mudin, dalam rangka menegakkan agama. Berarti 10 tahun yang akan datang atau 50 tahun yang akan datang, ya, pemimpin-pemimpinnya kalian ini, ustadz-ustadz, ulama-ulama yang ada di desa Sukadami, ya, 50 tahun yang akan datang mungkin sudah nggak ada, sudah ada di dalam kubur, ya. Para ustadz, para ulama yang ada di desa Sukadami ini 50 tahun yang akan datang mungkin sudah ada di dalam kubur. Terus siapa yang akan meneruskan ceramahnya? Terus siapa akan meneruskan ajaran Rasulullah? Yang akan meneruskan, yang akan mengajarkan adik-adiknya? Ya, siapa akan meneruskan? Ada yang ada hari ini, maka kalian yang ada hari ini. Maka kalian yang ada hari ini
harus disiapkan, ya, harus disiapkan, ya, untuk meneruskan perjuangan Rasulullah, menegakkan agama Allah, agama Islam, atau membela Indonesia, ya, mencintai Indonesia, menjaga Indonesia, ya, menjaga Pancasila, ya, sampai akhir hayat. Maka kalian calon generasinya. Yang namanya generasi berarti harus dijaga, dibina, dididik, ya, dilindungi akhlaknya, dilindungi pergaulannya, dilindungi akhlaknya supaya menjadi akhlak yang baik, ya, supaya anak ini rajin sholatnya, supaya anak ini rajin bersedekah, supaya anak ini rajin membantu orang tuanya, baik kepada temannya, rajin ngajinya. Berarti harus dididik. Berarti kalian harus dididik, dibina. Dilindungi pergaulannya, jangan sampai ke bawah pergaulan yang enggak bagus. Ya. Jangan sampai ke bawah pergaulan yang jelek. Ya. Jangan sampai ke bawah pergaulan yang tidak dibolehkan oleh agama. Pergaulan yang hanya membuang-buang waktu, pergaulan yang hanya merugikan banyak orang. Kalau sekalian sekarang nggak sadar kalau kalian ini sebagai generasi, kalian sekarang ini tingkah lakunya urakan, tingkah lakunya penjualan, tingkah lakunya nggak benar, tidak bisa menjaga diri, tiap harinya hanya buang-buang waktu, nggak mau belajar, nggak mau dengerin nasihat, dinasehatin macam ngengesan, malah ketawa-ketawa. Nanti akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Dikasih nasihat, dikasih ujangan, nggak mau dengar, malah ketawa-ketawa. Nanti akibatnya akan menimpa diri sendiri. Di saat teman-temannya dapat ilmu, dapat wahyu, dapat hidayah, dia gelap. Dia dibutakan oleh Allah, gelap hatinya. Dia nggak dapat hidayah dari Allah. Maka jangan main-main. Kalau ada orang ngasih nasihat, dengarkan. Kalau nasihat itu baik, laksanakan, dengarkan, dan laksanakan. Ya. Kalau diberikan nasihat, dengarkan. Kalau nasihatnya itu baik, laksanakan. Baik, untuk mengharap ridho dari Allah SWT, kita awali acara kita pada malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Adik-adik ini harus sadar bahwa adik-adik ini nantinya akan besar, ya, akan menjadi remaja, menjadi dewasa, dan menjadi orang tua. Ya, yang tadinya sekolah SD nanti tidak kerasa lama-lama menjadi anak SMP, lama-lama menjadi SMA, ya, lama-lama harus melamar kerja. Hidupnya seperti itu. Kebanyakan orang kehidupannya seperti itu. Dia masuk sekolah SD, nggak lama masuk lagi SMP, ya, sering waktu, SMP 3 tahun, masuk SMA 3 tahun, akhirnya harus melamar kerja. Siklus kehidupan ini sekarang ini nggak terasa. SD 6 tahun tiba-tiba sudah SMP lagi, SMP 3 tahun tiba-tiba sudah SMA lagi. Nggak terasa, ya. Maka kalian harus disiapkan sekarang. Kalian harus menjadi manusia yang hebat, harus menjadi orang yang sukses dunia dan
akhirat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Harus menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Dari pojok. Kalian harus menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Ini cita-cita bukan? Cita dan doa kita. Doa kita nih tiap hari kita ucapkan. Doa kita yaitu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya apa? Itu artinya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayo, yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Artinya apa? Artinya apa? Robbana. Jangan sampai nggak tahu artinya. Tiap hari dibacain doa itu kan itu doa mustajab, doa keinginan kita semua. Itu kan doa kita, cita-cita kita. Apa artinya kita? Ya. Nina bisa Pak? Jauhkanlah dari siksa api neraka. Atina dunia akhirat. Bismillah. Apa senang artinya senang? Artinya apa? Robbana atina fid dunya hasanah. Ada yang tahu? Apa Nina? Artinya Nina? Robbana, ya Tuhan kami. Terus? Ya Tuhan kami. Berilah Robbana, Rob itu kan Tuhan. Nah itu kan kami. Robbana, ya Tuhan kami. Terus? Dunia dan akhirat. Apa? Dunia dan akhirat. kebahagiaan. Nggak nyambung, kalau kalian nggak tahu artinya nggak nyambung. Itu Harus tahu artinya. pernah tahu Jangan asal tiap di sholat asal doa tapi nggak tahu artinya. Harus tahu artinya. Biar itu menjadi tujuan, biar itu menjadi pegangan dan tujuan target, gitu ya. Ibarat panah nih, ibarat mata panah itu kalau nggak ada tujuan asal melesat aja kemana aja. Harus ada tujuan mana itu, tujuan titik tujuan pas tujuannya. Ya, Ini nih. sama. Kita berdoa itu harus ada tujuan, harus ada target. Hidup di dunia itu harus ada target. Target kita apa? Apa? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. bagi dunia bagi akhirat. Bahagia. Hmm? Ya Allah. Yang kita Bahagia. Ya intinya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. ya nanya kita dulu. Bahagia di dunia dan Ayo Nina, coba Nina. Oh ya Rob kami, berilah kami Ayo Nina, tadi kebahagiaan di tuh dunia dan di mendekati akhirat. itu barusan. ya Ya, ya Allah. Tuhan kami, ya. Berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. berilah kami kebahagiaan di dunia Hmm. Dan keselamatan di akhir di akhirat. Terus dan dan berikanlah kami kebaikan kebahagiaan ini baik lagi. kebahagiaan di dunia Nah, ini yang bolak-balik. Dan jauhkan Ya Tuhan kami, berilah kami keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Atau ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia jauhkanlah
jauhkan dan Jauhkan jauhkan apa sih sama neraka. Ya boleh. Wae, batu keringet teh. Ya peliharalah atau jauhkanlah ya sama. Ya antum hari ini wae. Ya gitu ya. Ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Itu target doa kita. Kita ingin sukses di dunia dan sukses di akhirat, serta kita terhindar dari siksa api neraka. Ya, itu kan target kita ya. Ya, kita tujuan kita ya. Ada proses nggak? Ada proses yang dilalui nggak? Ada proses, ada usaha, ada proses yang harus dilalui untuk mencapai target itu, untuk mencapai cita-cita itu. Cita-cita kita ada sukses di dunia dan sukses di akhirat. Prosesnya adalah jadikan kita ini orang yang baik. Prosesnya ikuti langkah-langkah Rasulullah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bermanfaat untuk sesama. Ya, istiqomah meneladani akhlak Rasulullah. Ya. Sudah itu jangan neko-neko. Kita cukup mengikuti contoh Rasulullah dalam beribadah. Laksanakan sholat, mengaji, bersedekah, berbuat baik kepada orang tua, ya, tidak berbuat maksiat, tidak menipu, tidak mencuri, ya, tidak mabuk-mabukan, tidak minuman arak, miras, ya, tidak berzina. Hindarkan semua itu, ya. Apa Taidam? Artinya Adam? Robana atina fid dunya hasanah. Ayo. Masa lupa? Nggak denger, kamu di dekat sini. Apa artinya dah? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayo artinya apa? Ya Tuhan kami. Ayo dah. Ya Allah. Udah duduk nah. Tahu. Jadi prosesnya harus mengikuti langkah-langkah Rasulullah menjadi orang yang baik. Ya. Selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sudah itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang soleh, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kita akan menjadi orang yang soleh, kita akan menjadi orang yang baik. Kedin, kenapa sih? Kalibu. Beb, kamu tahu artinya apa, Beb? Jam 5 tahun kamu yang paling cengengesan ini. Dia coba. Ya. Tapi itu calon ulama besar, sang ustad. Ya, sekarang Pak Uwi yang ngomong, nanti Rapid di sini yang ngomong nih, Beb. Ceramah, ngajarin adik-adiknya nanti. Tapi di sini calon ulama, calon ustad. Ya. Harus ikut andil menegakkan agama Allah, agama Islam. Harus ikut andil. Hidup jangan mementingkan diri sendiri, jangan egois. Harus ikut terlibat, harus ikut andil menegakkan agama Allah. Harus ikut berdakwah. Ya, hidup jangan mementingkan diri sendiri. Kalau hidup mementingkan diri sendiri, egois. Cukup sholat, ngaji, ngapain capek-capek ngurusin orang, itu egois. Hidupnya mementingkan diri sendiri. Ikut dakwah, ikut memakmurkan masjid, ya, ikut membesarkan yayasan, ya, ikut menghidupkan pengajian, meramaikan pengajian, harus ikut. Kalian jangan mikir yang penting mas sholat, ngaji, insya Allah masuk surga. Ngapain pusing-pusing ngurusin orang, ya, ngapain capek ikut gabung ke pengajian,
datang ke pengajian, datang ke tablik akbar. Ya, ngapain capek-capek datang ke pengajian, datang ke tablik akbar, datang ke yayasan. Ngapain capek-capek ikut kerja bakti, ikut membantu orang yang kena musibah, ngapain capek-capek? Ini nampak kita sholat, ngaji. Kalau orang mikir begini, ya orang seperti ini namanya egois. Hidupnya mementingkan diri sendiri. Ya. Hidup yang baik itu adalah kita ini menjadi orang yang bermanfaat untuk sesama itu. Ataupun sholat, ngaji itu hanya untuk menjaga diri kita, ya, agar terhindar dari perbuatan maksiat. Karena sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya, sebagai tameng. Ya, ibadah paling utama yaitu sholat aktivitas, ya. Sholat aktivitas itu kita ikut memakmurkan masjid, ikut memakmurkan yayasan, ikut kerja bakti, ikut bakti sosial, membantu orang yang kena musibah, ya, berbagi kepada tetangga, ya, membantu tetangga, membantu orang yang kesusahan. Ini adalah sholat aktivitas. Dan ini sholat aktivitas ini sholat yang paling dicintai oleh Allah, ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Adapun sholat ritual, ngaji itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Paham semuanya ya? Iya. Kalian harus paham, harus pandai-pandai membawa diri, menjaga diri. Pak Ugi selalu mewanti-wanti sini, jangan sampai kalian ini terbawa pergaulan. Jangan sampai ada anak-anak kita di sini salah arah, salah pergaulan, salah jalan. Sesusah-susahnya kita hidup, terus kita berdoa kepada Allah, ya. Allah itu tidak akan membebani kita di luar batas kemampuan kita. Allah memberikan ujian kepada kita supaya kita menjadi orang yang pandai, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, sesusah-susahnya kalian hidup, kalian tetap terus memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluarnya, berikan solusinya. Ya, jangan sampai kalian pusing, ada ya susah persoalannya, kalian ngambil salah jalan, ya, mengambil salah arah jalannya, ya, jangan sampai, ya. Kalian kalau ada persoalan apapun, kalau bisa, kalau mau disampaikan, sampaikan ke pengurus. Kalau ada persoalan, ya, ya, yang lainnya. Kalau ada persoalan, sampaikan ke pengurus. Insya Allah mungkin pengurus di sini bisa membantu, ya. Daripada kalian salah ngambil langkah, daripada kalian salah ngambil jalannya, ya. Kalau ada apa-apa, sampaikan ke pengurus. Barangkali pengurus di sini bisa memberikan solusinya, bisa membantu. Jangan sampai ambil salah arah. Ya. Mungkin di luar sana, jangan sampai terjadi di YDS, ya. Ya. Di luar sana jangan sampai terjadi di YDS. Anak-anak ke sana mungkin baru masih usia ABG, yang udah salah arah pergaulannya, ya. Mainnya udah main-main di diskotik, hiburan malam mainnya, ya. Anak-anak kita jangan sampai deh, ya. Jangan sampai anak-anak kita ke bawah pergaulan yang nggak benar, ya. Diiming-imingin dikasih uang besar, jangan sampai kalian mau nongkrong di diskotik, nongkrong di tempat hiburan malam, di kafe-kafe, jangan mau. Ya, jangan sampai sesusah-susahnya hidup kita, lebih baik kita berdoa kepada Allah. Allah pasti berikan jalannya, Allah pasti berikan rezekinya,
memberikan solusinya. Selama kita terus berpegang teguh kepada Allah, kita sayang sama Allah, Allah lebih sayang lagi kepada kita. Nggak mungkin Allah menjolimi kita, nggak mungkin Allah melupakan kita. Setiap hari kita sholat, berdoa, berzikir kepada Allah, membaca shalawat. Allah dan Rasul ini cinta kepada kita. Hidup kita akan Allah bahagiakan. Ya. Kalau memang hidup kita susah, kalau ada orang itu hidupnya susah, buat makan sehari-hari ada susah, ya, pengen beli ini, pengen beli itu, nggak punya uang buat belinya, malah banyak hutang di mana-mana. Mungkin dia sudah mulai melupakan Allah. Kalau sudah lupa kepada Allah, Allah juga lupa kepada kita. Padahal Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Bijaksana. Allah itu. Jadi kalau kita susah hidup kita ini, terus berdoa kepada Allah. Jangan sampai salah mengambil langkah. Makanya ikuti perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Perilaku kita, tingkah laku kita ini harus membuat Allah itu senang dengan perilaku kita. Ya, khususnya yang perempuan nih, ya, harus pandai-pandai menjaga kehormatan, pandai-pandai menjaga aurat. Keluar rumah sudah bisa menutup aurat, berhijab. Di sini masih ada perempuan yang keluar nggak pakai hijab. Banyak. Masih ada. Iwan, kamu nggak pakai hijab, Boy? Kali keluar pakai kolor doang. Laki-laki pakai celana panjang, jangan pakai kolor. Pakai celana panjang. Ya. Aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Kalau bisa celana panjang, menutupi auratnya. Ya, jangan pakai kolor, jangan pakai kolor, nggak pakai baju. Nah itu sama itu mengumbar aurat. Ya. Laki-laki juga sama, harus menutup aurat. Laki-laki juga harus rapi, harus rapi. Ya, harus rapi, harus bersih, harus wangi. Tuh. Seorang muslim itu harus begitu, selalu menutup aurat, harus selalu rapi, wangi, bersih. Ya. Jangan mentang-mentang di rumah cuma pakai kolor doang, nggak pakai baju. Ya. Yang mungkin di dalam ya. Ya. Pas mari. Yang perempuan mulai berhijab ya. Pas mari. Yang perempuan udah berhijab, apalagi? Hah? Aku keluar kalau pengen mau pakai. Kalau enggak bablas. Mulai tutup ya, ini ya. Nanti menjadi terbiasa. Bisa itu karena biasa. Kalau udah terbiasa, nanti ya udah nggak risih, udah nggak gerah, orang biasa. Kalau nggak pakai hijab itu, kalau nggak pakai kerudung tuh kayaknya justru gatel, kamu harus dikerudungin kayak gitu. Ya. Dasi mah udah pakai kerudung Dasi ya. Kalau kerudung ya. Ya, kalau ke sekolah, kalau ke warung atau main di rumah teman, terus untuk aurat. Ya. Apalagi perempuan ini tadi kan sering sampaikan Pak Ugi bahwa perempuan itu tiangnya agama. Tiang amanatu ibadah di bilad. Wanita itu tiangnya agama, ya, atau tiangnya negara. Kalau nggak ada cewek kenapa Pak? Hah? Kalau nggak ada cewek kenapa? Ya nggak seimbang tuh. Tutup atau menurut dunia kiamat menurut dunia. Nggak ada penerusnya tuh.
Ya kan perempuan itu kenapa? Perempuan itu tiangnya negara, tiangnya agama. Dan namanya tiang harus kuat nggak? Harus kuat, harus kokoh. Kalau nggak ada cewek nggak ada. Ya, Nina. Perempuan itu harus kuat, harus kokoh. Kuat apanya? Kuat imannya, kuat apa? Kuat rohani jasmani. Ya. Kuat ngeliat man. Memang. Tuh mata harapan. Kuat apa Nina? Astaga. Kuat akidahnya ya, kuat mentalnya, kuat fisiknya, kuat ilmunya, kuat ya. Kalau akidahnya lemah, imannya lemah, perempuan ini nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, ya nggak pakai kerudung, kerjanya ngumbar aurat, ini udah keropos itu tiang udah rusak, ya udah goyang tuh tiang, udah mulai roboh, bahasanya ngomongnya kasar, rambut diwarna-warnain, pakai rambut tomboy, ya pakai baju serba ketat pakaiannya, ya. Ini berarti tiangnya udah mulai rapuh, roboh. Kalau udah rapuh lama roboh. Kalau udah roboh hancur. Agamanya hancur, negaranya hancur akibat tiangnya roboh. Enggak, aku enggak main warna-warnaan rambut. Ada itu merah apa? Timbang warna. Belum, serok pirang. Itu Kan apa? kepanasan. Ya. Pirang Pak. Ada yang diwarnain di sini rambutnya? Ini diwarnain rambutnya. Ada yang bibirnya diwarnain? Segini doang Pak, dikit. Enggak bohong Pak, ini sampai bawah ke bawah Pak, sampai daun mamanya. Jangan warnain. Sesuatnya yang sah. Ya, Dam. Apa artinya tadi, Dam? Artinya apa? Artinya apa? Bercanda melulu. Apa tadi? Bercanda.